Bayangin, lo berdiri di tengah padang pasir yang panasnya minta ampun. Depan lo ada 1.000 prajurit lengkap dengan baju besi, kuda perang, dan senjata paling oke di zamannya. Mereka haus darah. Sementara di posisi lo cuma ada sekitar 300 orang. Senjata seadanya, jumlah kuda bisa dihitung jari, dan sebagian besar cuma bawa pedang tumpul. Secara logika matematika, lo udah mati. Nggak ada peluang menang sama sekali. Tapi, di lembah kecil bernama Badar ini, logika dunia baru aja mau diputar balikan. Hari ini, kita bakal bahas gimana 313 orang bisa bikin gemetar satu jazirah Arab. Kenapa perang ini penting banget? Jujur aja, ini bukan cuma soal rebutan wilayah atau dendam lama. Ini soal eksistensi. Rasulullah bahkan sampai berdoa yang intinya, "Ya Allah, kalau kelompok kecil ini kalah hari ini, mungkin gak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi." Taruhannya itu all or nothing. Kalau kaum muslimin kalah di Badar, sejarah Islam selesai di situ juga. Nama Islam mungkin cuma bakal jadi catatan kaki kecil di buku sejarah yang terlupakan. Jadi bisa lo bayangin kan, seberapa berat beban yang ada di pundak orang-orang yang berdiri di sana? Nah, ini yang seru. Pasukan muslim itu sebenarnya nggak niat perang besar. Mereka awalnya cuma mau cegat kafilah dagang. Tapi rencana berubah, dan mereka malah ketemu pasukan inti Quraisy. Ada dua momen kunci yang bikin geleng-geleng kepala. Strategi sumber air. Rasulullah dapat saran dari sahabat buat nguasain sumur air. Jadi pas pasukan musuh datang kelelahan dan kehausan, mereka nggak punya akses air. Ini pinter banget sih. Secara mental, musuh udah down duluan sebelum perang mulai. Ketenangan yang aneh. Malam sebelum perang, pas musuh lagi ketakutan dan gak bisa tidur, kaum muslimin justru dikasih rasa kantuk yang luar biasa. Mereka tidur nyenyak. Bayangin, besok mau mati, tapi lo bisa tidur pulas. Itu ketenangan tingkat dewa sih. Pas subuh tiba, Rasulullah ngatur barisan dengan sangat rapi, sesuatu yang baru banget di tradisi perang Arab saat itu yang biasanya berantakan. Begitu perang pecah, suasana langsung kacau. Debu beterbangan sampai nutupin matahari. Tapi ada yang aneh, pasukan Quraisy ngerasa jumlah kaum muslimin itu ribuan, padahal cuma dikit. Katanya, malaikat pun turun buat ikut campur di sini. Hasilnya, pasukan 1.000 orang itu kocar-kacir. Tokoh-tokoh besar Quraisy yang tadinya sombong, tumbang satu persatu. Badar bukan cuma soal kemenangan fisik, tapi soal bukti kalau angka di atas kertas itu nggak ada artinya dibanding keyakinan dan strategi yang matang. Peristiwa ini ngubah peta kekuatan Arab selamanya. Dari lembah kecil ini, pesan Islam mulai menyebar ke seluruh dunia. Jadi, pelajaran buat kita, seberapapun berat